Halo Kak Jen. Ya, halo. Thank you udah mau mampir-mampir di podcast ini. Iya, my pleasure. Ini kita akan membahas something yang lumayan apa ya katanya ya? Lumayan ngeri ya, agak lumayan deep. Ya. Lumayan deep. Ya, deep dan lumayan sensitif lah ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di podcast ini bukan tanggung jawab saya lagi ya Kak. Oh ya, disclaimer. Disclaimer dulu dari awal dong ya. Karena ini kemarin kita tektokannya lewat Instagram. Ya. Dan ada hal-hal yang pengen disampaikan biar nggak terjadi lagi untuk banyak orang. Betul. Yang diharapkan tentunya dari podcast ini, dari pembicaraan ini adalah adanya edukasi dan adanya banyak informasi yang bermanfaat tentunya. Ya. Yang apa ya, bisa dibilang bisa juga merubah banyak hidup orang. Iya, betul. Iya kan? Cara pandang mereka bisa berubah. Betul. Gitu, melalui podcast ini ya. Kita berharap seperti itu. Ya, jadi intinya kita mau buat podcast ini untuk menjadi berkat aja bagi banyak orang. Betul banget Sam. Oke kan? Oke, sekarang kita mulai dari perkenalan singkat dulu nih, karena mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Kak Jennifer ini sebenarnya siapa sih dan tujuannya ke sini ngapain? Oke. Aku Jennifer Darren ya kan, udah pernah tahu juga. Aku sebelumnya itu dulu benar-benar berkecimpung di dalam dunia entertain, kayak aku main FTV, sinetron dan juga film layar lebar. Tapi semenjak 2021 aku itu udah vakum karena aku memutuskan untuk pergi keluar Indonesia. Jadi aku tinggalnya bukan di Indonesia lagi pada saat itu. Dan a lot of things happen selama masa itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia. Tahun? Baru tahun ini. 2023? Iya, 2023. Jadi di dunia entertainment dari tahun berapa? Oh, dunia entertainment itu aku udah dari tahun 2015. Sebagai? Aku pertama kali terjun ke dunia pageant dulu. Fashion? Pageant? Iya. Apa itu? Putri Pariwisata Indonesia. Iya, Putri Pariwisata Indonesia waktu itu Miss Sporty Tourism. Aku menang sebagai Miss Sporty Tourism 2015. Kemudian aku ikut juga di ajang internasionalnya Miss World, Miss World Beauty Queen 2016. Aku juga menang beberapa penghargaan di sana bawa nama Indonesia. Dari situ mulai itu job-job dalam dunia entertain, kayak content creator juga di Instagram dan segala macamnya aku ambil. Dan intinya 2021 keluar dari Indonesia ke Eropa waktu itu. Di Eropa. Iya. Akhirnya, terus kemudian 2022 aku stay di Asia. Stay di Asia? Keliling dunia ya. Oke. Stay di Asia, tepatnya di Thailand. Oke. Ya. Selama setahun. Setahun, sekarang balik ke Indonesia. Betul. Kenapa nih balik ke Indonesia? Langsung aja nih kita to the point Kak. Iya, to the point ya. Sebenarnya kita mau klarifikasi dulu, disclaimer dulu. Sebelumnya kita mau bikin podcast ini buat bisa berguna yang tadi kita bilang itu ya. Buat bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang-orang yang nonton atau yang dengar podcast ini bisa kayak, oh iya ternyata aku ada di dalam kondisi itu ya gitu. Jadi aku kayak mau membuka mata semua orang, terutama para wanita, untuk bisa speak up dan jangan mau diinjak-injak seperti itu ya. Jadi singkat cerita, aku mengalami masa di mana bisa kita bilang aku got abuse. Iya. Itu KDRT? KDRT. Sebenarnya kalau dibilang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak rumah tangga juga sih. Tapi kalau saya di dalam suatu hubungan ada yang namanya abusive kayak behavior dan segala macamnya, itu bisa dikategorikan sebagai KDRT apa enggak tuh? KDRT kan konteksnya sudah berumah tangga, udah menjadi suami istri. Iya, secara hukum seperti itu ya. Kan? Tapi aku mau bahas ini secara menyeluruh sebenarnya. Soalnya aku belum berumah tangga. Hampir berumah tangga. Tapi adanya kayak perlakuan-perlakuan yang enggak sewajarnya yang aku dapatkan kayak gitu. Jadi di sini kita nanti bahas itu ya. Nah, gejala awalnya gimana nih? Mungkin ada masalah yang memicu dia bisa sampai menyakiti mungkin atau apa? Itu apa yang terjadi? Jadi gini sebenarnya, kalau aku mau bilang kalau misalnya abusive itu bukan cuma dari fisikal doang. Jadi main keras tangan main kekerasan dalam kayak gampar atau dorong atau apa segala macam itu juga termasuk dalam KDRT, misalnya kekerasan gitu kan. Iya, itu udah jelas kan, karena fisik, betul. Ya kan? Tapi apa yang aku dapetin di sini itu sebenarnya bukan fisik. Jadi emotional abuse. Dan itu sebenarnya menurut penelitian lebih parah daripada physical abuse. Karena yang nyerang kan mental kita, emosional kita gitu kan. Dan penyembuhannya itu lebih lama daripada physical abuse. Nah, apa yang aku dapetin di dalam hubungan aku selama ini sebenarnya itu sudah aku tahu, sadar,
Tapi aku denial selama ini. Oke. Jadi ada berbagai macam red flag sebelumnya. Jadi kalau sudah ditanya sama orang, kok mau sih tinggal sama orang yang misalnya nge-abuse kamu? Udah lama loh, aku pacaran 5-6 tahun. Wow. Iya, itu udah lumayan lama ya. Tapi kan kalau seorang nanya, wah nggak mungkin lah, masa Iyu bisa bertahan sampai 6 tahun kayak gitu, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun gitu kan. Ya karena seseorang bisa bertahan selama itu, pertama dia pasti nggak nyadar kalau misalnya dia mendapatkan perlakuan yang nggak sewajarnya. Kedua, dia takut untuk speak up. Ketiga, dia berpikiran bahwa diri dia memang pantas diperlakukan seperti itu. Nah, aku udah sampai tahap yang ketiga ini. Wow. Iya, udah benar-benar sampai kayak ngakar gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi. Bisa diceritain secara ini gak spesifik? Sebenarnya banyak banget yang terjadi pada saat itu. Jadi mungkin kayak kita misalnya, start dari yang paling parah. Paling parah. Dia pernah selingkuh. Oke. Dan bawa selingkuhannya itu datang ke apartemen aku. Di mana kondisinya waktu itu kakak ada di dalam apartemen tersebut? Enggak. Oh, aku jadi di luar. nggak ada di apartemen itu. Oke. Terus? Dan dia selingkuh. Oke. Dia bawa itu perempuan. Dan perempuan itu sempat bermalam di sana. Jadi ketika itu aku lagi dinas keluar kota. Maksudnya aku lagi ada job kerjaan di luar kota. Itu apartemennya di Bangkok. Jadi aku lagi ada kerjaan di luar kota. Aku nggak tahu. Dia cuma nanya gini doang, kapan kamu pulang gitu, kapan kamu pulang. Aku pikir kan dia kayak kangen gitu segala macam ya. Nggak taunya dia cuma mau ngecekin jadwal supaya aku nggak ketemu sama perempuan itu kayak gitu. Dan aku taunya itu setelah 1-2 bulan. Dari pengakuan dia. Oh, dia ngaku sendiri? Ya, dia ngakunya juga itu gara-gara ketahuan sama aku. Jadi ada seseorang yang nge-DM aku dari Instagram. Dia bilang katanya dia ngaku-ngaku sebagai fans aku dari Indonesia, tapi pakai Google Translate. Oke. Jadi aku tahu dong kalau misalnya orang Indonesia pakai Google Translate segala macam itu kan baku banget kan. Terus dia bisa ngejelasin semuanya secara rinci tentang perlakuan cowok aku. Jadi dia bilang gini, saya melihat cowok kamu dengan perempuan lain di PP Island kayak gitu. Terus aku pikir, wah ini siapa gitu kan. Aku gak pernah ngecek DM request, tapi pada saat itu aku cek. Dan aku akhirnya ngobrol sama tuh orang. Dan aku akhirnya tahu bahwa perempuan ini mungkin adalah salah satu kandidat yang ditemuin sama cowok aku pada saat itu, mantan aku. Oke. Dan akhirnya terbongkar semuanya. Ternyata memang orang tersebut yang nge-DM ini ya adalah selingkuhannya. Dia mengaku sendiri ya? Sebenarnya dia nggak mengaku sendiri, cuman kita ada punya beberapa bukti yang mengarah. Jadi dia kan pakai fake account. Kita kan kalau saya fake account kita bisa aku punya temen yang bisa ngedetect fake account itu belongs to siapa gitu kan. Nah, motivasinya selingkuhannya ini ngapain ngaku ya kalau secara kita pikir kan? Supaya dia mau, supaya tuh orang supaya mantan aku tuh ngelepasin aku ngelepasin mantan aku terus mereka bisa bareng gitu loh. Karena mereka udah kayak mantan aku tuh udah bayarin cewek itu buat kayak rentnya di Jerman kayak gitu-gitu loh. Rent apartemennya di Jerman soalnya tuh cewek student. Asli mana tuh cewek? Thailand. Orang asli Thailand. Tapi dia exchange student ke Jerman. Iya. Yeah. Kalau yang mantannya kakak ini asli Jerman? Enggak, dia dari salah satu warga negara Eropa. Oke. Tapi bukan Jerman. Oke. Ya. Yeah. Oh wow. Oke. Kayak Nah gitu. terus itu di abuse gak? Bagian mana yang abuse-nya? Abuse-nya sebenarnya bukan dari situ bagian abuse-nya, tapi itu juga termasuk dalam salah satu emotional abuse kayak lying, cheating, gaslighting itu juga termasuk dalam emotional abuse ya kan. Nah bagian dia nge-abuse aku juga gara-gara waktu itu pada saat itu aku tanya kenapa kamu selingkuh dan segala macamnya. Kalau misalnya memang kamu nggak mau sama aku lagi, ya bilang gitu kan dari awal. Tapi dia bilang dengan alasannya kayak misalnya kamu itu sebenarnya aku sebenarnya nggak suka lagi sama kamu gara-gara kamu udah gendutan, kamu jelek, kamu benar-benar jerawatan, kamu nggak enak lah dilihatnya kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk emotional abuse kan. Maksudnya kayak kamu benar-benar di downgrade, downgrade-nya sampai dia bilang bagusan dia ya daripada kamu kayak gitu. Itu kan kayak bikin perempuan mana sih yang mau dengar itu dari perkataan itu dari seseorang yang dia suka, yang dia sayang kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi bukan cuma dari situ doang. Jadi ada berbagai macam perlakuan yang benar-benar kayak dia sering ngebentak, dia sering kalau misalnya marah-marah itu nadanya tingkatnya udah lebih dari do tinggi gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu juga. Kayak aku pernah ada noda dikit di kaca kamar mandi, dia sampai teriak-teriak kayak seakan-akan Jennifer kayak gitu loh. Maksudnya kamu nggak bisa ngelihat apa itu ada kotoran kayak gitu. Sampai
dilempar lap kain kayak gitu loh, suruh bersihin lagi. Terus aku bilang iya aku nggak ngelihat, sorry, aku bilang gitu dong ya kan. Terus udah gitu ya udah benerin dulu mata kamu katanya, karena aku kan minus 4,25 kan. Dia bilang kayak gini, benerin dulu mata kamu baru kamu bisa ngeliat hal-hal detail kayak gitu. Nah ini nih masalahnya nih kayak gini-gini nih yang bikin aku tuh nggak bisa lagi ditinggal sama kamu kayak gitu-gitu. Berarti salah satu red flag-nya yang bisa aku tangkap dari cerita ini adalah si pasangannya ini udah sering minta untuk break up. Itu tahapan awalnya ketika seseorang di abuse secara. Sebenarnya dia nggak minta secara langsung buat break up, tapi dia malah ngata-ngatain kita gitu. Itu red flag-nya yang bisa aku bilang ya. Jadi kayak bilang kita udah gak menarik, kita tuh jelek, kita tuh gendutan, terus kayak sering mata kamu tuh buta ya gitu, ngerti kan? Terus sometimes dia insecure gara-gara aku ketemu temennya, dia bilang lah apa segala macam gitu kan. Ini sensor kali ya. Terus yang kayak gitu tuh red flag sebenarnya. Cowok itu nggak pantas buat pelakuin cewek kayak gitu. Masa iya, maksudnya kamu sayang sama tuh cewek tapi kamu malah kebentak dia, terus ninggalin dia pernah di tengah jalan kayak gitu-gitu loh. Even kamu marah deh semarah-marahnya, masa iya kamu tega kayak gitu. Terus kayak ngata-ngatain, bener-bener ngata-ngatain yang kata-kata itu kasar ada di chat teks gitu loh. Ada di chat teks itu kan bikin orang yang ngebacanya ngebekas, bisa ngebaca berulang kali ya kan. Itu bukan watak kah atau karakter? Jadi kayak sebenarnya sebelum ketemu kakak pun dia udah seperti itu. Tapi mungkin setelah bareng kakak berapa tahun? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun, mungkin di tahun kesekian baru keluar sifat aslinya ternyata seperti itu. Iya, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi aku kan karena masalah ini aku sebenarnya dari November kemarin itu aku sebenarnya udah sempat menghilang kan dari dunia Instagram. Kalau saya perhatiin itu aku benar-benar mengalami depresi berat, dimana aku masih harus ketemu terapis, ke psikolog, ke psikiater kayak gitu-gitu. Dan mereka bilang sebenarnya itu adalah karakter seseorang, jadi kita nggak bisa ngubah karakter itu. Depresinya itu karena apa? Depresi aku karena ya hal-hal yang bikin aku nggak nyangka aja gitu. Aku berada di titik ini dan aku malu untuk mengakui itu. Aku kan tipe orangnya yang nggak pernah cerita sama keluarga. Aku selalu ada apa-apa aku selalu ituin sendiri. Sampai ada satu titik aku benar-benar kayak udah nggak sanggup, benar-benar yang kayak orang yang benar-benar aku sayang, orang yang aku benar-benar percaya, tapi udah ngianatin aku. Kamu tahu dia selingkuh dari aku ternyata udah berapa kali? Lebih dari 5 kali. Selama 6 tahun? Iya. Dan ini ketahuan semua di akhir-akhir? Iya, karena aku bilang ke dia, jujur sama aku, kamu udah pernah berapa kali selingkuh? Dan dia bilang lebih dari 5 kali. Jadi ya apakah orang yang udah selingkuh sekali itu bisa dimaafkan menurut kakak? Aku sebelumnya mempunyai prinsip aku bisa memberikan kesempatan kedua. Oke, karena kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang udah selingkuh sekali, potensi dia untuk selingkuh kedua, ketiga, dan berikutnya itu besar gitu loh. Karena apalagi jika pasangannya memberikan maaf terhadap orang tersebut, di kepala dari pasangannya ini atau yang selingkuh ini akan berpikir bahwa dia maafin aku loh yang pertama, pasti yang kedua juga dimaafin, yang ketiga jadi dimaafin. Iya. Itu benar atau enggak, Kak? Tadinya aku nggak percaya, tapi sekarang aku bisa bilang itu benar. Jadi maksudnya ketika seseorang udah selingkuh sekali, dia minta maaf. Saran aku kabur, nggak usah maafin lagi. Walaupun ada juga yang sisi satunya yang mengatakan bahwa ya seorang pembunuh pun kalau mengetahui kesalahannya di mana dan ingin berubah, ya masih ada kesempatan ya itu kan. Ya tadi aku juga percaya kayak gitu kan. Maksudnya kita bisa memberikan kesempatan kedua buat siapapun yang mau berubah, sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing. Kalau memang mereka mau memberikan kesempatan itu, ya silakan. Tapi ketika kamu memberikan kesempatan itu, kamu juga memberikan kesempatan buat orang lain tuh melukai kamu lagi. Kayak gitu. Jadi kamu mesti harus bisa berbesar hati kalau suatu saat nanti dia melakukan hal yang sama. Mungkin itu akan lebih sakit daripada sebelumnya. Karena kamu kan dalam bawah sadar kamu bilang, saya udah kasih kesempatan kedua nih, udah baik lagi nih gitu kan. Tapi kamu ngelakuin lagi hal yang sama dan itu bakal lebih sakit. Kalau kamu memang siap buat menerima sakit yang lebih sakit daripada sebelumnya, ya go for it, jalanin aja gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang depresi tadi, berarti kakak depresinya itu karena pertama masih sayang banget sama dia, kemudian masih nggak percaya kalau ini terjadi semua. Betul. Dan masih belum siap untuk kita bilang putus lah ya, belum siap untuk putus dan memang udah putus. Yeah. Makanya
kena secara mental dan akhirnya Iya. psikolog gitu. Jadi aku tuh sebenarnya punya trauma bond. Jadi semua orang yang dalam abusive cycle itu akan punya trauma bond. Semua Pasti. Oke. Jadi kalau misalnya kita dalam hubungan itu abusive itu kan nggak cuman yang dijahatin abis itu udah gitu kan, itu pasti membekasnya ya udah gitu doang. Tapi kalau saya dalam abusive cycle yang bisa ngebuat trauma baru tuh karena ada apanya sih, ada circle yang kayak abis dijahatin nanti dia minta maaf, terbayaan lagi nih love bombing apa segala macam kayak gitu-gitu, ntar dia jahat lagi. Nah ketika udah titik yang sampai jahat sejahat-jahatnya, kita tuh masih mikir dia bakal balik lagi seperti yang dulu yang kita kenal, yang kasih perhatian, yang sayang sama kita apa segala macam. Tapi sebenarnya faktanya ini ya, ya. Benar, tapi sebenarnya itu nggak akan pernah ada sebenarnya yang dia bakal kasih love bombing lagi apa segala macam gitu. Kalau saya memang udah ya benar-benar jahat-jahatnya, dia nggak bakal bisa balik lagi ke orang yang dulu pernah kita kenal kayak gitu. Karena itu sebenarnya caranya dia buat narik kita. Tapi ketika udah benar-benar yang udah sampai di puncaknya nih, benar-benar yang kalau orang waras mikirnya, buat apa sih cowok kayak gitu masih mau aja gitu. Sampai ada orang yang ngomong kayak gitu, berarti itu udah tanda kalau kamu tuh masih pergi dari relationship itu. Kayak gitu. Tapi pertanyaannya lagi adalah ketika dia udah kasarin, dia udah ngelukai kayak gitu dan dia minta maaf, dia sadar, dimaafin, ngulang lagi, itu sebenarnya motivasi daripada si cowoknya ini ngapain sebenarnya? Iya kan? Kalau secara aku misalnya cowok nih, aku udah nggak suka sama si cewek, ya tinggal putusin aja. Mau si ceweknya setuju apa enggak, daripada aku kasarin terus dan lain sebagainya. Mendingan kayak ya udah, mendingan kita udahan dulu karena kita udah nggak cocok ya kan. Ya kalau cowok waras kayak gitu Sam. Masa iya, maksudnya si cowok ada cowok yang maksudnya bisa mendapatkan kebahagiaan dari melakukan ini. Iya, itu bisa dibilang juga narcissistic people seperti itu. Jadi memang ada orang-orang kayak gitu. Dia sengaja melukai, minta maaf, dan dia mendapatkan kesenangan dari sana. Iya, betul. Jadi dia ngerasa, gue ada di atas di atas awan nih sama nih cewek. Dia bakal bisa ngelakuin apapun yang gue mau, apa segala macam. Ya udah, kalau misalnya memang nggak butuh, jahatin aja. Kalau misalnya memang ntar mau butuh, kita baik-baikin lagi. Nanti kan pasti dia bakal balik kayak gitu. Dan situasinya untuk si cewek yang nggak bisa ngapa-ngapain karena sayang banget. Betul. Oh ini makanya kenapa ada pepatah yang bilang cinta itu buta ya? Iya. Ini beneran ini, buta beneran ini udah. Iya kan? Iya kayak gitu. Tapi itu ada, itu nyata adanya. Dan aku ada di circle itu. Oke. Dan apa sih yang membuat terkadang tuh cewek bener-bener kayak dia udah diapain, dilukai mungkin secara fisik juga udah, tapi masih memilih untuk bertahan, itu apa sih di kepalanya itu cewek? Satu mungkin karena dia malu ya, buat mengakui kalau misalnya hubungan dia tuh nggak baik-baik aja. Sekarang gini, mana ada sih yang mau ngakuin, gue gagal nih dalam rumah tangga, gue gagal nih, udah bentar lagi married nih gitu kan. Jadi mereka mau nggak mau kayak maksain aja udah. Maksain ya, nanti orang tua gue gimana, nanti karir gue gimana, apa segala macam kayak gitu-gitu. Padahal itu salah. Waktu kakak dalam hubungan ini, apakah kakak upload di sosmed setiap keromantisan yang terjadi? Iya. Berarti itu salah satu faktor juga. Iya gak sih? Iya kan? Ya, salah satu faktor. Karena pasti kita pikir kayak, aduh gue harus hapus foto lagi nih, gue harus gimana, orang udah lihat gue happy sama dia, terus tau-taunya hilang, putus, apa kata orang? Iya kan? Iya. Oke. Apalagi kalau saya orang udah pernah yang namanya mau ngerencanain buat merit, ya kan? Orang udah tahu, dia mau merit, dia bentar lagi gini-gini segala macam kayak gitu-gitulah. Ya, ada temen barusan banget juga, dia udah tunangan tapi cancel gitu loh, batal. Dan ada beberapa sih temenku juga yang udah sampai ke tahap tunangan, tapi udah tunangan, udah tukang cincin, udah apa semua, tapi cancel. Nah itu mungkin karena ya mereka itu juga kadang aku ngomong kayak gini soalnya aku masih jomblo ya, jadi aku nggak ngerti masalah kayak sampai ke tahap situ gimana dan sebagainya kan. Cuman aku kadang mikir aja sih, kayak orang udah sejauh itu sampai tunangan nih, udah will you marry me atau gitu-gitu kan, udah oke nih, tinggal cari tempat buat nikah, tinggal cari gaunnya dan sebagainya, bisa batal itu gimana? Itu kadang aku juga masih kayak nggak nyampe gitu kan. Mereka udah di set sedemikian rupa tapi gagal. Ya itu sih yang. Tapi mungkin lebih baik gagal daripada dipaksa dan harus bercerai juga ujung-ujungnya itu gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kakak intinya nggak pernah di-abuse secara fisik? Nggak pernah di-abuse secara fisik. Mental tadi yang seperti kakak udah bilang, dikata-katain dan lain sebagainya. Apakah ada yang lain selain itu? Dia itu kebanyakan berbohong. Contohnya, ada yang paling parah gak kak? Ada. Dia waktu parahnya itu ya
Ya tentang yang perselingkuhan ini sebenarnya. Jadi dia, menurut aku orang yang udah bohong itu kan, menurut aku parah ya. Kalau orang yang udah bohong dalam satu hubungan, dia kan berarti nggak bisa jujur. Berarti memang kunci utama daripada sebuah hubungan yang sukses harus kejujuran nomor 1 dulu. Betul. Kalau sekali dia udah bohong, wah ini udah susah dipercaya nih. Susah ya kan? banget. Tapi di cerita aku ini, dia udah berbohong satu, dan dia berbohong tentang perselingkuhannya dia. Jadi double kill nih. Jadi lying about cheating itu is another level menurut aku. Dia berbohongnya gimana? Aku pernah nanya, kamu tuh pas ke pipi sama siapa gitu kan? Ceritain dong gini segala macam. Tapi dia bilangnya, oh nggak ketemu siapa-siapa kok, itu semua turis. Aku cuman dive doang di sana apa segala macam. Sampai aku benar-benar kasih dia semua fakta yang aku dapat dari si cewek itu yang nge-DM aku. Sampai dia langsung tercengang-cengang, dan dia masih ngelindungin si cewek itu. Dia nggak mau kasih data, maksudnya namanya siapa. Padahal sebenarnya aku udah tahu gitu kan, nggak mau kasih tahu namanya siapa, ketemunya gimana segala macam. Dan ternyata selama ini dia masih pernah ketemu di Thailand, masih di Bangkok, bukan di Phi Phi Island ya. Dan dia itu jadi guru les private-nya mantan aku. Alasannya mau belajar bahasa Thailand? Alasannya karena dia kasih duit ke si cewek itu buat rentnya dia di Jerman, dengan exchange dia jadi guru bahasa Thailandnya dia. Wow. Padahal dia selama 5 tahun gak pernah yang namanya belajar bahasa Indonesia. Sama sekali gak pernah. Sakit gak? Sakit. Dia baru pertama kali ketemu sama tuh cewek ya kan, ketemu juga dari dating apps. Yang terus dia ngajak tuh cewek buat ke pulau itu semuanya dibayarin. Aku mana pernah, maksudnya aku sebagai orang yang mandiri, independen gitu kan. Aku selalu kalau saya trip apa segala macam yang kamu lihat misalnya di Instagram segala macam, itu aku bayar semua sendiri. Dari penginapan, dari tiket, dari hotel, semuanya aku sendiri. Bahkan yang aku di Bali, dia datang ke Bali segala macam, kalau bisa sebisa mungkin dia nggak keluarin uang. Karena semuanya kan kayak endorsan segala macam aku dapet kan. Terus kayak beach club, party, 24 hours, kayak ada mobil, ada apa segala macamnya. Dia udah enak kalau datang ke Indonesia. Nah itu sekarang si cowok ini udah bareng sama si cewek itu? Oh enggak, pada saat itu karena dia bilang dia masih butuh aku, akhirnya dia memutuskan untuk cut itu cewek. Tinggalin itu cewek? Iya. Dan setelah dia cut itu cewek, dia juga gak dapat kakak, dia sekarang juga bingung mau kemana? Ada lagi yang lain. Oh ada lagi yang lain. Jadi sebenarnya aku juga bingung sih. Ini aku bisa ngomong apa enggak. Jadi sebenarnya dia juga mungkin ada, aku nggak tahu ya. Aku bisa cerita ini apa enggak. Cuman dia bukan cuma sama cewek aja. Dia selingkuhnya. Ternyata dia juga pernah sama lady boy di Thailand. Iya. Kayak gitu. Wow, right? So ya itu is another level sih for me. Because waktu pas pertama kali aku putus sama dia, itu jelas banget, aku ingat banget 2021. Aku minta putus di telepon karena pada saat itu aku nelfon dia tapi dia nggak ngangkat, dan teks dia 2 hari baru dibales. Kemana coba ya kan? Terus udah gitu dia bilangnya, buat apa nyariin? Emang penting ya aku balas pesan kamu? Kita juga lagi nggak baik-baik aja. Maksud aku, kalau kamu lagi nggak baik-baik aja sama aku, bukan berarti kamu bisa kayak fucking around gitu kan? Ya kalau misalnya memang kamu nggak baik-baik aja dalam hubungan komunikasi, ya kita kan bisa ambil waktu sebentar talk atau call atau gimana, bicarain enaknya maunya gimana segala macam. Bukannya malah pergi ketemu cewek, ketemu siapa gitu kan. Ini mungkin statementku ini mungkin agak ada yang tentang juga ya. Tapi setahu aku nih, culture-nya Indonesia sama Barat itu atau bule itu berbeda. Karena aku tinggal di US selama 6 tahun. Ketika orang Indonesia udah decide buat jalan dengan satu cewek, menjalani sebuah hubungan, itu harus setia. Atau dalam artian kita harus stick with one girl gitu loh. Sedangkan bule kan, makanya di culture Asia ini, itu sebelum kita decide buat jalan sama dia, ada namanya PDKT kan. Kita perkenalan dulu, kita chatting dulu, kalau cocok baru lanjut lagi ke tahap yang namanya pacaran. Kalau enggak ya udah enggak. Sedangkan kalau di US yang aku lihat bule-bule itu gampang banget untuk datingnya, tuh gampang banget. Dan walaupun kita udah jalan nih, misalnya decide lah, oke kita jalan hari ini ya, bisa aja besok dia jalan sama yang lain juga. I know. Dan itu hal yang normal bagi mereka.
Iya, normal bagi mereka. Cuman kan aku pada saat pertama kali sama dia nih, kita udah benar-benar yang komit yang namanya exclusive relationship. Jadi kalau aku sebenarnya open minded ya. Kalau misalnya kamu memang mau jalan sama orang, kamu tinggal bilang ke aku. Berarti kakak juga bisa jalan sama orang lain? Bisa kalau aku mau. Ya, kan? Sesuai kesepakatan bersama. Iya, tapi masalahnya adalah ada kepercayaan yang dilanggar di dalam hubungan kita. Udah bikin perjanjian dari awal, ada yang dilanggar. Iya, maksudnya kalau misalnya memang you maunya exclusive relationship, ya udah you sama I. Tapi kalau misalnya memang masih mau ketemu orang, masih mau jalan, masih mau istilahnya bukan dating ya, tapi masalahnya ketemu orang, tukar pikiran, connect atau segala macam kayak gitu-gitu, ya aku masih oke. It's okay, itu dunia kamu gitu kan. Lagian kamu juga lagi nggak sama aku gitu kan. Jadi masih wajar. Tapi seenggaknya please tolong jangan bohongin aku gitu kan. Jujur aja, aku orangnya open minded kok. Jadi kalau misalnya kamu mau gimana segala macam, aku oke gitu. Asal itu nggak menyimpang terlalu jauh ya. Aku juga punya prinsip, aku juga punya value gitu kan. Tapi kalau sudah menyimpang terlalu jauh, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau saya yang buat kayak gitu-gitu ya, aku akan wajar kok. Kamu kan lagi di luar. Maksudnya kamu mau ketemu orang apa segala macam, aku bakal kasih. Aku nggak ngukung kamu kayak dalam kerangkeng kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau aku. Oke, mungkin sekarang mau masuk di beberapa red flag ya, yang buat teman-teman mungkin bisa belajar dari sini. Ketika mereka udah di abuse itu ciri-cirinya seperti apa? Di abuse itu ciri-cirinya seperti apa? Iya, maksudnya kan tadi kakak bilang nih, ketika udah ada red flag ini, itu tandanya udah kamu harus leave dari hubungan itu. Iya. Yaitu apa aja? Oh, ketika kamu pasangan kamu tuh ketahuan bohong. Bohong ya, bukan selingkuh ya, beda ya, bohong. Iya. Oke. Kedua, ketika dia itu merendahkan kamu di depan banyak orang ataupun di depan dia sendiri misalnya. Pertama kali sih di depan dia sendiri. Dia cuma ngejelekin kamu loh. Ih kamu gendutan ya sekarang nggak kayak si A gitu. Ih kamu jelek ya sekarang kayak nggak glowing gitu. Terus itu bakal lama-lama menjalar jadi misalnya kita lagi meeting apa segala macam terus dibilang cewek kamu cantik ya. Oh enggak dia mah ini doang pergi-pergi doang kayak gini berkat gini-gini tapi biasanya dia kayak pembantu gitu kan. Itu red flags. Walaupun mungkin dia bisa aja punya intensi untuk bercanda sama temannya, tapi itu tetap red flag banget dong ya. Cara bercanda gak seperti itu seharusnya, benar gak? Iya, mana ada orang yang ngejatuhin pasangannya di depan orang sih, kayak gitu. Kayak enggak lah muka dia ini mah makeupnya aja yang mahal gitu, aslinya mah jelek gitu. Iya itu ini sih, ya. Itu kan sedih dong, walaupun cuma bercanda. Bener. Terus kalau misalnya ngatain kayak si gendut ini, si babi ini gitu kan. Oh itu udah melewati batas ya. Kita bisa bilang seperti itu ya. Iya kayak tapi gitu. Tapi kalau misalnya lagi berduaan dan kemudian dia ngomong kayaknya kamu gendutan deh. Itu apakah bukan bisa kita dari sisi positifnya? Oh berarti dia memang untuk ngebentuk kita biar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apa gimana? Tergantung dari konteksnya ya. Kalau misalnya memang dia konteksnya buat membangun kita buat supaya rajin olahraga atau apa segala macam buat bisa ngebentuk kita ngubah kita jadi yang lebih baik itu masih oke gitu kan, masih jangan bilang itu red flags tapi malah terima itu sebagai masukan buat kayak motivasi diri gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bilang walaupun cuma berdua tapi ngejatuhin kamu, ih kamu sekarang gendutan ya, coba lihat deh si A dibandingin sama yang lain. Iya kayak gitu. Si A cantik kan dia, coba cowok mana coba yang nggak mau sama dia, aku juga mau gitu kan. Itu kan nggak boleh, itu red flags udah bener-bener yang nggak banget. Dia ngebandingin kamu nih ke orang lain gitu kan. Aku pun juga gitu dibandingin sama orang lain dan itu teman aku sendiri. Dan sering? Ya. Oke. Yang ketiga gitu. Kita lanjut lagi. Dari bohong, bandingin. Habis itu yang ketiga ini adalah manipulasi. Manipulasinya itu di sini dia sering main yang namanya blaming kamu. Dia salah tapi dia membuat situasi seolah-olah kakaknya yang salah. Betul. Oke. Kayak gitu. Kalau dari case aku, dia salah kalau dia selingkuh, tapi dia bilangnya gara-gara kamu masih stay di sini, kamu loyal, kamu terlalu setia. Aku nggak bisa digituin. Oh wow. Oke, makanya mungkin ada orang yang bilang kayaknya aku udah nggak bisa sama kamu deh. Pasti tanya kenapa? Ya soalnya kamu terlalu baik buat aku. Iya. Gitu kan kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau sudah selingkuh ya selingkuh aja gitu kan. Maksudnya jangan nyalain orang yang setia sama kamu. Gitu enggak, kan. Itu alasannya aja menurutku bodoh aja. Kayak itu nggak akan nebus. Masa orang setia itu bisa jadi izin buat kamu selingkuh? Itu udah. Nah itu dia. Blaming, manipulasi itu benar-benar jahat dalam suatu hubungan. Oke, and then? Kayak gitu. Dan terakhir emang cheating.
Oke. Kalau dia udah cheating, udah bisa, dia tahu bakal nyakitin kamu tapi dia tetap ngelakuin itu udah bener-bener nggak bisa. Kemarin aku pernah pikir kita bisa memberikan kesempatan kedua buat orang yang cheater, maksudnya buat orang yang suka selingkuh. Tapi sekarang aku cuma bisa bilang, a cheater is always a cheater, a liar is always a liar. Jadi mau gimana pun kamu kasih kesempatan, mau seberapa baiknya kamu nggak bakal bisa ngubah karakternya mereka, kayak gitu. Oke, nah ini kan yang kita bahas tadi adalah red flag di dalam sebuah hubungan yang officially atau eksklusif kan. Tapi kan sekarang di zaman sekarang apalagi banyak banget yang cuman hanya sekedar ya deket banget, bahkan udah tergolong kita udah bisa bilang seperti pacaran tapi nggak ada status. Iya kan? Yeah. Jadi bisa aja dengan kondisi seperti ini kan, ketika dia ngelakuin 4 itu, dia kan bilang ya lu kan bukan pacar gua kayak gitu. Iya gak sih Kak? Ini kita ngomong realistisnya seperti itu kan? Iya. Ya makanya jadi cewek jangan mau digituin gitu. Maksudnya kan kamu cewek nih, kamu sebenarnya gini, cewek itu kalau aku bilang ya, cewek itu pintar. Dia bisa menemukan dirinya dia itu sesuai dengan status, sesuai dengan derajat yang menurut aku nggak semua cowok tuh bisa ngelakuin itu gitu. Jadi kalau saya cewek ini kayak istilahnya kayak bunglon. Oke. Dia bisa baik ke semua orang, dia bisa memberikan, ketika dia mencintai seseorang dia bisa benar-benar yang deeply, unconditional kayak gitu-gitu. Jadi kalau kamu tahu value kamu bisa kayak gitu, buat apa kamu membiarkan diri kamu buat menunggu seseorang yang memperlakukan kamu kayak gitu? Wow. Kayak gitu. Jadi mesti tahu value kamu sebenarnya gitu kan. Nggak pantas kamu diperlakukan kayak gitu. Ya kita kan nggak ada relationship, ya jadi wajar dong buat aku kayak gini-gini. Ya udah tinggalin. Kamu bisa lebih dapetin jauh lebih baik daripada cowok yang kayak gitu. Oke, tapi kan ada juga tuh yang sempat viral tuh video yang mengatakan bahwa cewek sebelum mutusin kamu nih, dia itu sudah punya cadangan nih. Pernah lihat video itu gak Kak? Iya. Iya kan? Jadi kayak dibilang kayak cewek itu pokoknya kalau misalnya udah putus, nah ini juga sumpah gak bisa bahas ini sih. Cuman oke, balik ke video ini aja lah. Nah jadi hampir aku yang blunder nih. Jadi di video ini mengatakan bahwa ketika cewek putus sama seseorang, itu dia udah punya yang kedua. Jadi begitu dia udah putus, makanya gampang banget nih. Itulah makanya kenapa di video itu dibilang ini sebenarnya dark secretnya dari seorang wanita. Karena maksudnya sebelum benar-benar officially dia decide buat putus, itu kayak dia pasti udah chattingan dulu sama cowok lain. At least ada cadangannya lah. Itu true atau false? False. Nggak semua cewek kayak gitu. Oke. Tapi kalau aku nggak tahu ya. Kalau misalnya ini dari sisi kamu ya. Tapi kalau cowok iya. Oh kalau cowok sekarang iya? Iya. Aku nggak mau menyamaratakan cowok kayak gitu. Oke, tapi katanya adalah ada beberapa cowok yang maksudnya sebelum dia putusin si cewek, dia udah ada backupnya dulu. Iya. Oh jadi sekarang situasinya bukan di ceweknya tapi di cowoknya. Iya. Oke. Kalau cewek udah memutuskan untuk bisa putus atau melepaskan yang dia cintai, itu berarti benar-benar dia udah bertahan terlalu lama. Sampai akhirnya ketika udah putus pun rasa sakitnya udah nggak ada karena dia udah tersakiti selama momen ini. Betul. Makanya kenapa cewek lebih gampang move on dari cowok? Iya. Iya kan? Iya. Karena kan ada yang momen kayak misalnya gini, putus si ceweknya sakit dulu beberapa bulan, setelah itu enak nih. Iya. Tapi kan cowok kebalikannya. Katanya gitu ya. Aku kayak gitu sih, Ya, jadi kita putus, awalnya kita happy dulu nih, nanti setelah beberapa bulan baru kayak, aduh, menyesal juga ya, kayak gitu. Iya. Karena cowok denialnya belakangan. Dia ngerasa waktu pas putus, gue bebas nih apa segala macam, terus happy party apa segala macam. Tapi sebenarnya dia nggak sadar kalau misalnya ada sesuatu berharga yang udah hilang dari dirinya dia. Kayak gitu. Yaitu dia seseorang yang benar-benar mencintai dia apa adanya, mencintai dia dengan tulus kayak gitu. Nah si cewek ini yang udah benar-benar yang udah kasih semuanya dengan tulus, cinta segala macamnya, tapi ketika si cowok itu melakukan nggak sewajarnya, dia udah tersakiti dong selama hubungan, ya kan. Nah ketika dia berani memutuskan untuk putus, ngekat semuanya, dia mungkin jatuh, sakit, tapi cuman ya berapa bulan, abis itu nanti dia bakal bangkit lagi. Oke, kakak sendiri sekarang ada kena semacam traumatik gak yang membuat kayak kakak kayak kayaknya semua cowok sama deh, udah aku gak mau pacaran lagi, aku gak mau nikah lagi melalui insiden kejadian ini. Traumatik, oke, seru juga nih. Sebenarnya trauma ya, apalagi kalau orang-orang yang di dalam cycle yang abusive itu ya, pasti ada PTSD, jadi pasca trauma syndrome disorder. Nah aku juga kebetulan ada borderline disorder. Aku tahu setelah yang waktu pas aku kena depresi ekstrim kemarin, karena aku benar-benar sempat yang namanya mau mengakhiri diri aku pada saat di Europe.
Oke, ini menarik. Aku stop dulu sini ya. Oke, kan ada lagi nih. Kita bahasnya ada orang yang mengatakan lagi lah ya. Ketika seseorang putus dan kemudian sampai mau untuk mengakhiri hidupnya, itu tuh kan banyak orang bilang bodoh banget, lu tinggal cari yang baru lagi kan. Nah padahal kan dia nggak tahu nih dari sisi si yang ditinggalkan ini atau yang merasa tersakiti ini sudut pandangnya tuh gimana kan. Ngomong mah gampang kan. Betul. Cari baru aja, ngapain, hidup mah jauh lebih besar value-nya daripada hanya dia doang gitu kan. Nah tapi sekarang pertanyaan adalah apa yang dirasakan oleh seseorang di momen tersebut sampai dia bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Yang dirasakan, kamu benar-benar gak berguna, kamu gak berharga, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Pikiran untuk dia doang nih. Tanpa dia, iya. Nggak, maksudnya pikiran untuk kayak bisa cari baru deh atau gimana, itu nggak ada di momen itu. Nggak ada. Why? Ya karena kamu berharap dan beranggapan cuma dia satu-satunya yang bisa nolongin kamu. Tapi ketika kamu ngerasa penolong itu hilang, kamu ngerasa diri kamu kayak hopeless. Apalagi pada saat itu misalnya kalau aku waktu itu benar-benar lagi sakit juga, lagi benar-benar sakit. Terus aku kayak ditinggalin sendirian di negara orang. Aku di blok kan soalnya sama dia. Yang sampai dia ngata-ngatain aku, yang aku post di Instagram, ada teksnya kan semua aku post juga di situ. Aku dikatain sampai kayak gitu, kayak fuck you lah apa segala macam, terus di blok sama dia. Totally aku nggak punya kontak siapapun, aku nggak bisa kontak temennya yang ada di sana karena menurut dia aku mau memakai topeng, aku berlagak baik lah apa segala macam, padahal aku nggak pernah kayak gitu ya kan. Pada saat itu aku ngerasa bener-bener sendiri, lagi sakit, cuma butuh orang yang bisa kasih support aku, tapi nggak ada sama sekali. Kenapa nggak langsung flight ke Indonesia? Karena pada saat itu tiketnya lagi mahal. Okay. Itu kan libur Natal. Oke. Dan waktu itu penerbangan dari negara, aku waktu itu di Denmark nggak ada. Nggak ada penerbangan dari Denmark ke Indonesia? Nggak ada pada saat itu. Jadi aku mesti kayak ke negara mana dulu, baru dari situ. Aku ke Berlin abis itu. Dari Denmark, aku ke Berlin, abis itu baru dari Berlin aku ke Indonesia. Oke. Kayak gitu. Dan pada saat itu benar-benar aku yang benar-benar ada di titik terendah. Aku udah nyaris, Sam, kayak udah di atas jembatan. Udah tinggal loncat. Benar-benar udah di pinggir? Udah. Aku yang sampai nangis, benar-benar udah gak nangis lagi kayaknya aku pada situ. Udah benar-benar di pinggir, udah tinggal udah loncat udah. Bye-bye. Apa yang akhirnya buat kayak nggak jadi deh? Ada suara, aku nggak dengar suara yang bilang jangan. Wow. 3 kali. 3 kali. Dibang jangan. Iya. Terus langsung kakak mundur. Jadi pertama kali waktu pas aku mau udah nangis, bener-bener nangis yang sampai bener-bener udah kayak menggigil, itu juga lagi dingin kayaknya gara-gara menggigilnya kayaknya gara-gara dingin deh. Tapi waktu pada saat itu aku bener-bener yang rasanya kayak udah bener-bener hancur banget hidup aku udah bener-bener kayak udah aku nggak tahan, sakitnya sakit banget gitu kan. Udah bener pengen loncat, jangan. Terus kayak seakan-akan tuh sepatu aku tuh kayak nyangkut gitu di ujung jembatan, ngerti kan? Kayak kok nggak bisa gitu ininya. Terus diteriak, ada dengar lagi jangan kayak gitu. Terus nggak ngerti gimana ceritanya, aku malah jatuh ke belakang, bukan jatuh ke depan. Oh, sempet jatuh? Jatuh, tapi jatuhnya ke belakang bukan ke depan. Terus akhirnya yaudah kakak kira, oh ini udah nggak bisa nih, akhirnya kakak pulang gitu ya? Iya, pas jatuh ke belakang itu aku duduk dulu di situ nangis. Aku sampai mikir kayak, ya ampun apa yang udah aku mau lakuin kayak gitu loh. Aku benar-benar yang udah, kayaknya aku benar-benar butuh pertolongan, aku bilang gitu. Wow, jadi mungkin sebelum aku bertanya ke hal yang lain lagi, apa sih sekarang sarannya kakak buat orang-orang yang mungkin kita nggak melulu konteksnya soal masalah di percintaan, bisa aja masalah di ekonomi, masalah di keluarga, masalah apapun lah yang bisa untuk menggiring orang mengakhiri hidupnya. Saran apa yang kakak bisa lakukan untuk buat mereka saat ini? Saran aku, please bertahan. Jangan dengerin apa yang ada di otak kamu pada saat itu, karena pada saat itu sebenarnya bukan kemauan dari diri kamu. Itu ada yang hasut, ya, si jahat lah ya. Si jahat yang benar-benar ada di diri kamu yang menguasai kamu buat udahlah ngapain aja hidup gitu kan. Sakit kan, nggak berhasil kan usaha lu gitu. Udah mati aja, udah akhirin aja semuanya, nanti nggak bisa ngerasain lagi. Sebenarnya bukan kamu itu. Itu pokoknya di momen itu kakak udah nggak pikirin lagi kayak surga dan neraka ya. Pokoknya udah pengen hitam aja. Nggak ada, iya. Iya kan? Bener, itu percobaan yang jembatan itu bukan yang pertama kali loh. Wow. Ada kedua ketiganya, maksudnya sebelumnya. Aku kan kalau di luar negeri keretanya bawah tanah kan. Kereta datang aku kayak pengen terjun, bener-bener. Terus kenapa nggak jadi lagi di momen itu? Ada suara lagi, jangan. Enggak, pada saat itu nggak ada suara, tapi aku malah kayak
masih ragu pada saat itu. Oke. Itu kan sebelum yang di jembatan ya kan. Oke. Terus udah gitu banyak orang juga. Aku mikir aku pasti bakal ditolongin apa segala macam gitu. Jadi yang ada mantan malu-maluin aku gitu kan. Udah nggak jadi itu. Terus kedua pada saat ada bus datang di Belanda waktu itu. Bus datang. Bawaan aku tuh kayak pengen nyebrang itu ini banget. Padahal lampu merah kan. Kuat banget ya. Kuat banget. Tinggal aduh gini aja udah. Pengen hitam gitu. Iya, tapi aku ditolong waktu itu sama orang. Oh, kakinya udah melangkah ditarik. Udah bener-bener nyebrang tapi ditarik sama orang. Nggak tahu orangnya siapa? Nggak tahu. Strangers, ya. Nggak kenal aku. Ditarik sama orang. Di situ aku cuma nangis. Oke, terus yang ketiga ini yang paling yang terakhir. Yang ketiga aku pilih bener-bener jembatannya nggak ada orang sama sekali. Jadi biar nggak ada yang nolongin aku. Kayak gitu. Oke. Pada saat itu. Jadi sarannya bertahan ya, karena aku nggak tahu berapa banyak yang nonton ini dan aku juga nggak tahu siapa yang nonton ini. Bisa aja dia juga dalam ada masalah dan harapan kita tentunya badai pasti berlalu lah. Badai pasti berlalu ya. Ya ini pasti bakal berlalu bener-bener berlalu gitu. Maksudnya ini cuman bener-bener kerikil kecil. Sayang banget hidup kamu akhirin cuman gara-gara kerikil kecil. Maksudnya setelah ini kamu siapa tahu ya, kita kan nggak pernah tahu hidup orang ya kan. Kamu nanti dapat warisan, kamu nanti dapat hoki ketemu presiden atau apa yang bisa bantu usaha kamu mungkin atau gimana segala macamnya. Mukjizat itu semua pasti ada gitu kan. Ya kayak aku gitu kan. Setelah dari kejadian ini aku malah sekarang bisa bikin buku atau bisa ngelakuin hal-hal yang benar-benar berguna bagi banyak orang gitu kan. Bukunya apa tuh Kak? Bukunya ini tentang hope. Hope. Ya. Oke, udah rilis. Udah rilis. Bisa diakses dibeli di mana? Nanti kita jual di Gramedia. Oke. Ya, dan juga di Hesthetic Publisher. Oke. Jadi ada publishernya sendiri yang bakal bantu buat ngejualnya. Oke, I see. Gitu. Ya semoga buku itu bisa membantu banyak orang lah ya. Iya, I hope. Oke. Nah, lanjut lagi. Di momen maksudnya kakak sampai akhirnya sedepresi itu, berarti kebahagiaan kakak itu udah bukan berasal dari diri sendiri, tapi melainkan merasa bahwa 100% kebahagiaanku dari dia nih. Kalau nggak ada dia, gue nggak bisa bahagia, bener nggak? Ya itu, dan itu buruknya dari efek buruknya dari abusive perilaku behavior tadi. Mereka nggak buat si abuser itu nggak buat diri kamu tuh nggak berguna, diri kamu tuh nggak bisa apa-apa tanpa mereka. Jadi kamu tuh yang namanya ketergantungan sama dia, yang mau pengakuan, penghargaan dari dia itu ada nyata adanya gitu. Maksudnya dalam artian dikontrol sama mereka. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tanpa kamu cuma mereka doang yang bisa jadi emotional support kamu. Dan gimana caranya orang akhirnya bisa kayak sadar seperti kakak sekarang nih, kayak kayaknya beneran gak bisa banget nih. Apa langkah-langkah yang harus diambil? Karena kan gak mudah untuk orang yang sudah terlanjur cemplung mencintai seseorang dan merasa dia doang sumber kebahagiaannya untuk benar-benar stop karena udah merasa bahwa ini toxic relationship. Iya, kamu harus ngebuat closure kamu sendiri. Jangan romanticizing apapun yang udah terjadi. Jangan flashback momen-momen yang bagus karena itu gak nyata sebenarnya. Terus pertama, yang kedua kamu benar-benar mesti namanya cut off. Benar-benar block semuanya kalau bisa. Dari media sosial, dari kontak WA apa segala macam tuh kamu email semuanya kamu masih benar-benar cut off, benar-benar putus dari orang itu. Oke. Jadi itu yang bisa bantu kamu buat benar-benar keluar dari yang namanya trauma bond ya. Dan sekarang kakak udah situasinya gimana sekarang? Udah sehat? Udah normal kembali atau masih ada luka? Gimana? Kalau misalnya dibilang sehat, aku puji Tuhan sekarang sehat walaupun sebenarnya aku masih ada. Aku sebenarnya jadi kemarin itu November itu ternyata limfoma aku relapse. Jadi aku dulu pernah punya penyakit kelenjar getah bening. Nah sekarang relapse lagi, jadi aku masih melakukan yang berbagai macam treatment, masih bolak-balik ke rumah sakit, masih suntik segala macamnya ya kan. Nah tapi terlepas dari itu, dari sisi mental aku masih harus kayak konseling ke psikiater, ke psikolog, karena ini butuh waktu nggak cuma sehari 2 kali atau sebulan 2 bulan buat benar-benar sesi ini benar-benar aku dinyatakan sembuh kayak gitu. Karena aku ternyata ada borderline disorder. Borderline disorder itu adalah ketika keadaan di mana seseorang menganggap dirinya itu nggak berharga, nggak berguna, bahkan bisa kepikiran untuk kayak tadi mengakhiri hidupnya di saat-saat tertentu kayak gitu. Ini karena faktor keluarga juga kah? Maksudnya gimana? Apakah ada faktor keluarga yang bisa mempengaruhi seseorang sehingga bisa masuk ke dalam borderline ini, disorder ini? Oh, kalau misalnya buat misalnya kayak childhood trauma atau gimana? Iya, apakah kakak tersakiti dalam keluarga, punya traumatik sendiri yang akhirnya membentuk karakter kakak seperti yang sekarang ini? Sebenarnya childhood trauma itu semua orang pasti punya.
Tapi tergantung seberapa dalamnya trauma itu di seseorang ya kan, dalam diri seseorang. Kalau aku sebenarnya keluarga aku itu nggak terlalu yang neko-neko, nggak pernah. Aku nggak pernah dapat abusive dari mama papa, nggak pernah. Keluarga aku juga baik semuanya. Mereka ngertiin aku sampai aku benar-benar yang di Europe, aku kan gak pernah cerita sama keluarga aku karena mereka pikir aku baik-baik aja gitu kan. Ya karena aku gak mau nyusahin mereka gitu. Dan pada saat di Europe itu satu-satunya, dan aku baru sadar maksudnya, satu-satunya orang yang bisa aku mintain tolong itu adalah keluarga. Kayak gitu. Dimana mereka tuh benar-benar support aku. Kayak, Jen, kamu jangan ngelakuin hal-hal yang bodoh ya. Dia sampai anti aku bilang kayak gini, kamu beli tiket sekarang. Aku bilang mahal, gak bisa. Emang berapa? Kata dia gitu. Waktu itu kalau gak salah 25-an, di atas 25-an lah pokoknya intinya gitu. Terus dia bilang, sekarang gini, kamu beli tiket sekarang 25 juta. Tapi kalau kamu pulang, cuman badan kamu yang doang yang pulang, itu 200 juta. Jadi kamu jangan pernah ngelakuin hal-hal yang bodoh, dia bilang kayak gitu. Di situ aku tahu satu-satunya orang yang bisa benar-benar kasih support aku dan pengertian sama aku, yaitu keluarga. Sampai kembaran aku pun bilang, aku nggak siap kalau terjadi sesuatu, terjadi apa-apa, kenapa-napa sama kamu. Karena aku sayang kamu, dia bilang kayak gitu. Walaupun yang lain itu nggak sayang sama kamu, aku tetap sayang sama kamu. Dan itu aku tahu yang namanya keluarga yang akan cuma bisa ngomong kayak gitu. Apa hal-hal yang kakak ingin sampaikan untuk orang-orang di sana biar ini nggak terjadi atau apapun lah yang kakak pengen sampaikan kepada yang menonton video ini? Oke, yang pengen aku sampaikan, ini gak cuma buat wanita-wanita di seluruh Indonesia atau dunia ya, tapi aku mau bilang ke semua orang yang mungkin ada di dalam masa bergumul, kesusahan, yang benar-benar pengen mengakhiri hidupnya. Aku cuma mau bilang satu, there is always hope. Oke. Kayak gitu. Itu doang? Iya, kayak gitu doang. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Karena pasti ada harapan di setiap itu. Makasih banyak Kak atas waktunya. Thank you. Ini podcast daging banget dan tentunya pasti banyak banget yang bisa dipelajari dari sini. Amin. Thank you.